Akuntansi adalah informasi ekonomi dari kegiatan atau transaksi organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi yang berupa laporan keuangan. Yang ketiga, informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Kegunaan akuntansi yang pertama yaitu untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen. Yang kedua, untuk menghitung laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik pihak intern maupun ekstern. Yang keempat, untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, untuk menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi yang sangat diperlukan baik pihak intern maupun pihak ekstern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinda Octavia Ramadhani. NIM saya 2430811025. Saya dari kelompok 1. Jurnal umum adalah catatan akuntansi dasar yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis, disertai akun yang terpengaruh dan jumlahnya dalam kolom debit dan kredit. Tujuannya untuk mencatat aktivitas keuangan sebelum diposting ke buku besar. Saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat jurnal umum. Contohnya ini jurnal umum Mina Bahari pada periode September 2011. Struktur tabel. Yang pertama itu tanggal, waktu terjadinya transaksi. Terus yang kedua, keterangan penjelasan akun yang terlibat dalam transaksi. Yang ketiga itu ref, biasanya berisi kode akun, tapi dalam tabel ini dibiarkan kosong. Yang keempat, debit, dalam berupa rupiah. Nilai yang dicatat di sisi debit yaitu menambah aset atau mengurangi liabilitas atau ekuitas. Yang kelima itu kredit, di dalam bentuk rupiah. Nilai yang dicatat di sisi kredit mengurangi aset atau menambah liabilitas atau ekuitas. Penjelasan transaksi per tanggal. Yang pertama, tanggal 1, kas bertambah, aset dicatat di debit sebesar 20.890.000. Peralatan bertambah, aset dicatat di debit sebesar 34.810.000. Sumber dana berasal dari modal dicatat di kredit 55.700.000. Yang kedua, tanggal 4. Peralatan diberi secara kredit dicatat di debit sebesar 3.050.000. Utang usaha bertambah dicatat di kredit sebesar 3.050.000. Yang ketiga, tanggal 5. Perlengkapan bertambah dicatat di debit sebesar 1.850.000. Mohon maaf. Yang keempat, tanggal 10. Kas bertambah karena ada pendapatan dicatat di debit sebesar 20 juta rupiah. Pendapatan jasa dicatat di kredit sebesar 20 juta rupiah. Yang kelima, tanggal 11. Beban sewa dicatat di debit sebesar 13.750.000. Membayar sewa mengurangi kas dicatat di kredit sebesar 13.790.000. Yang keenam, tanggal 14. Beban listrik, air, dan telepon dicatat di debit sebesar 10.050.000. Dibayar dengan gas dicatat di kredit sebesar 10.050.000. Yang ketujuh, tanggal 15. Kas bertambah, debit dicatat di debit sebesar 4.800.000. Tapi itu pendapatan diterima di muka, belum menjadi hak. Dicatat di kredit 4.800.000. Yang ke-8, tanggal 15. Tanggal 19. Piutang bertambah, belum dibayar, dicatat di debit sebesar 21.900.000. Pendapatan jasa dicatat di kredit 21.900.000.
Yang kesembilan, tanggal 22. Price atau yang disebut penarikan oleh pemilik dicatat di debit sebesar 2.500.000, diambil dari pendapatan kas dicatat di kredit sebesar 2.500.000. Ke-10, tanggal 23, kas bertambah dicatat di debit 29.550.000 karena pendapatan jasa dicatat di kredit sebesar 29.550.000. 11, tanggal 25, beban lain dicatat di debit sebesar 2.260.000, dibayar dari kas dicatat di kredit sebesar 2.260.000. Yang ke-12, tanggal 27, beban gaji dicatat di debit sebesar 38.210.000, dibayar dari kas dicatat di kredit sebesar 38.210.000. Total debit 203 juta 630.000. Total kredit 203 juta 630.000. Jurnal ini menunjukkan hasil yang balance sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Jurnal ini mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis sama bulan September 2011. Setiap transaksi melibatkan minimal 2 akun, yaitu debit dan kredit. Semua transaksi dicatat dengan prinsip double entry, pembukuan berpasangan, digunakan sebagai dasar untuk menyusun buku besar, neraca saldo, hingga laporan keuangan. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Suci Setiawanti. Di sini aku akan menjelaskan tentang buku besar. Nah, apa sih itu buku besar? Buku besar ini berasal dari catatan sebelumnya di jurnal umum yang kemudian dikelompokkan berdasarkan masing-masing akun. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang penjelasan kolom. Yang pertama itu ada tanggal, menunjukkan tanggal terjadinya transaksi. Dan yang kedua, itu ada keterangan menjelaskan jenis transaksi atau sumbernya, misalnya kayak modal awal, pendapatan jasa, pembelian, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada ref, biasanya digunakan untuk referensi kode jurnal atau halaman jurnal. Di sini dibiarkan kosong. Nah, yang keempat ada debit atau kredit, menunjukkan jumlah uang yang dicatat dalam sisi debit atau kredit. Dan yang kelima itu ada saldo debit atau kredit, menunjukkan sisa saldo untuk setiap akun setelah transaksi terjadi. Saldo dihitung secara berjalan, running balance. Nah, di sini aku akan menjelaskan penjelasan per akun. Yang pertama itu ada akun kas. Transaksi kas masuk seperti modal awal dan pendapatan jasa dicatat di sisi debit. Transaksi kas keluar seperti pembelian price dan beban dicatat di sisi kredit. Saldo kas terakhir per 27 September 2011 adalah 6.610.000, disimpan di debit. Dan yang kedua itu ada akun piutang usaha, mencatat pendapatan jasa secara kredit belum dibayar pada 19 September. Saldo akhir piutang adalah 21.900.000, disimpan di debit. Dan yang ketiga itu ada perlengkapan, ada satu transaksi pembelian perlengkapan 5 September, saldo akhir perlengkapan 1.820.000, itu di debit. Dan yang keempat itu ada akun peralatan, dicatat modal awal yaitu 34.810.000, dan pembelian tambahannya itu 3.050.000. Saldo akhirnya yaitu 37.860.000, disimpan di debit. Dan yang kelima itu ada akun utang usaha, mencatat pembelian secara kredit atau utang sebesar 3.050.000, saldo akhir utang yaitu 3.050.000, disimpan di kredit. Dan yang keenam itu ada diterima di muka, mencatat pendapatan jasa yang dibayar di muka sebesar 4.800.000, dicatat sebagai kewajiban, disimpan di kredit.
Yang ketujuh yaitu ada modal dicatat 1 kali sebagai modal awal sebesar 55.700.000. Disimpan di kredit. Yang kedelapan itu ada prive, menunjukkan pengambilan uang oleh pemilik sebesar 2.500.000 di debit. Dan yang kesembilan itu ada pendapatan jasa 3 transaksi 10, 19, dan 23 September dengan 71.450.000 dicatat sebagai kredit karena menambah pendapatan. Dan yang ke-10 yaitu ada beban sewa dicatat 11 September sebesar 13.790.000 simpan di debit. Yang 11 yaitu ada beban listrik dan air dan telepon dicatat 14 September sebesar 10.050.000 disimpan di debit. Yang ke-12 yaitu ada beban gaji dicatat tanggal 27 September sebesar 38.210.000 disimpan di debit. Dan yang terakhir yaitu ada beban lain dicatat 25 September sebesar 2.260.000 disimpan di debit. Kesimpulannya, buku besar ini mencerminkan aktivitas keuangan selama bulan September 2011 yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenis dalam siklus akuntansi setelah jurnal umum dan menjadi dasar untuk menyusun neraca saldo, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Erlanda dengan NIM 2430811015. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal neraca saldo sebelum penyesuaian dari perusahaan bernama Mina Bahari per September 2011. Nah, jadi neraca saldo ini isinya adalah daftar akun-akun beserta saldo debit dan kredit yang masih belum kita sesuaikan. Artinya, ini kayak data mentah sebelum kita hitung lebih lanjut untuk menyusun laporan keuangan akhir. Yang pertama kita mulai dari sisi aset dulu. Di sini ada beberapa akun penting. Yang pertama ada kas sebesar Rp6.610.000. Ini jumlah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kedua ada piutang usaha sebesar Rp21.900.000. Ini tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan. Dan yang ketiga ada perlengkapan sebesar Rp820.000. Ini perlengkapan yang masih ada tapi belum dihitung berapa yang sudah dipakai. Dan yang keempat ada peralatan sebesar Rp37.860.000. Ini alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan dan nanti bisa disesuaikan lewat penyusutan. Dan yang selanjutnya ada kewajiban atau utang. Yang pertama ada utang usaha sebesar Rp3.050.000. Ini kewajiban perusahaan ke pihak lain. Dan yang kedua ada pendapatan diterima di muka sebesar Rp4.800.000. Ini uang yang udah diterima tapi jasanya mungkin belum diberikan sepenuhnya. Dan selanjutnya ada sisi ekuitas. Yang pertama kita punya modal sebesar Rp55.700.000. Ini modal awal atau penanaman dari pemilik usaha. Dan ada prive sebesar Rp2.500.000. Ini adalah pengambilan dana oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Dan selanjutnya ada pendapatan. Ini tuh ada satu akun besar yaitu pendapatan jasa sebesar Rp71.450.000. Ini penghasilan dari jasa yang disediakan oleh Mina Bahari. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian beban atau biaya operasional yang terdiri dari beban sewa sebesar Rp13.790.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp10.050.000, dan beban gaji sebesar Rp38.210.000, dan beban lain-lain sebesar Rp2.260.000. Nah, semua data di total balance dengan total debit dan kredit sama-sama sebesar Rp135.000. Artinya dari segi teknis input datanya udah benar sih. Dan tinggal dicek di bagian penyesuaian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya Maulana dengan NIM
24 30 81 10 20. Saya dari kelompok 1 akuntansi. Saya akan membahas pengertian jurnal penyesuaian dan membahas materi jurnal penyesuaian saya dan cara membuat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama itu pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo agar akun menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum laporan keuangan disusun. Jurnal ini dibuat karena adanya transaksi yang belum dicatat atau perlu disesuaikan akibat berjalannya waktu. Lanjut, yang kedua, membahas jurnal penyesuaian Mina Bahari. Baik, sekarang kita akan membahas contoh nyata jurnal penyesuaian dari perusahaan Mina Bahari per September 2011 yang ada di gambar ini. Yang pertama itu beban perlengkapan. Untuk tanggal 30 September debitnya beban perlengkapan 1.520, untuk kreditnya perlengkapannya 1.520. Penjelasannya yaitu perusahaan menggunakan perlengkapan selama bulan September senilai 1.520. Maka nilai ini harus dicatat sebagai beban dari perlengkapan atau aset dikurangi nilainya. Yang kedua, piutang usaha dan pendapatan jasa. Tanggal 30 September debitnya piutang usaha 2.310, untuk kreditnya pendapatan jasa 2.310. Penjelasannya, perusahaan telah memberikan jasa tapi belum menerima pembayaran, oleh karena itu dicatat sebagai piutang atau aset dan pendapatan jasa. Yang ketiga, beban penyusutan. Tanggal 30 September. Untuk debitnya beban penyusutan 1.500, untuk kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 1.500. Untuk penjelasannya, penyusutan peralatan selama periode tersebut dicatat sebagai beban dan dikreditkan ke akun akumulasi penyusutan atau kontra aset. Nah, yang keempat, beban gaji. Tanggal 30 September debitnya itu beban gaji 475, untuk kreditnya utang gaji 475. Untuk penjelasannya yaitu gaji yang masih harus dibayar pada akhir bulan dicatat sebagai beban gaji dan utang atau kewajiban. Nah, yang kelima, pendapatan diterima di muka. Tanggal 30 September. Untuk debitnya pendapatan diterima di muka yaitu 1 juta, untuk kreditnya pendapatan jasa yaitu 1 juta. Untuk penjelasannya, pendapatan yang sebelumnya diterima di muka ini telah menjadi mendapatkan yang sudah diperoleh, jadi perlu disesuaikan dari kewajiban menjadi pendapatan. Total debitnya dan kreditnya itu jumlah dari seluruh penyesuaian, yaitu untuk debitnya Rp6.805.000, untuk kreditnya Rp6.805.000. Untuk fungsi jurnal penyesuaian ini tuh menyajikan laporan keuangan yang akurat sesuai prinsip akuntansi untuk menyesuaikan akun biaya, pendapatan aset, dan kewajiban agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Digunakan untuk menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan. Selanjutnya, cara pembuatan jurnal penyesuaian. Oke, kita bahas cara bikin jurnal penyesuaian. Langkah pertama itu cari yang perlu disesuaikan. Pertama, cari akun-akun yang butuh penyesuaian. Biasanya ada 5 jenis. Yang pertama itu barang yang sudah dipakai. Contoh perlengkapan, kalau sudah dipakai jadi beban. Jurnalnya, debitnya itu beban perlengkapan, untuk kreditnya perlengkapan. Kedua, pendapatan yang belum dibayar. Contohnya jasa sudah selesai tapi belum dibayar ke klien. Jurnalnya itu debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan jasa. Untuk yang ketiga, beban yang perlu dibayar. Contohnya gaji karyawan sudah jadi kewajiban tapi belum dibayar. Jurnalnya debitnya itu beban gaji, untuk kreditnya utang gaji. Nah, yang keempat, uang muka yang sudah direalisasi. Contohnya klien sudah bayar sudah duluan, sekarang biasanya sudah selesai. Untuk jurnalnya, debitnya pendapatan diterima di muka, kredit pendapatan jasa. Nah, yang kelima, penyusutan barang. Contoh peralatan yang nilainya berkurang karena dipakai. Untuk jurnalnya, debit beban penyusutan, untuk kredit akumulasi penyusutan. Langkah kedua, hitung jumlahnya. Contoh perlengkapan. Punya perlengkapan 2 juta, sekarang sisa 480. Yang sudah dipakai 2 juta dikurang 480, hasilnya jadi 1.520. Untuk contoh penyusutan,
Peralatan harga, misalnya harga 18 juta, umur 10 tahun, penyusutan per tahunnya itu 18 juta dibagi 10 jadi 1.800.000. Penyusutan per bulannya 1.800.000 dibagi 12 sama dengan 150.000. Langkah yang ketiga yaitu buat jurnalnya. Sekarang tinggal tulis jurnalnya pakai contoh Mina Bahari tanggal 30 September 2011. Yang pertama itu perlengkapan sudah dipakai 1.520.000. Debitnya itu beban perlengkapan 1.520.000. Untuk kreditnya perlengkapan 1.520.000. Yang kedua, jasa sudah selesai tapi belum dibayar sebesar 2.310.000. Untuk debitnya piutang usaha 2.310.000. Untuk kreditnya pendapatan jasa 2.310.000. Yang ketiga, peralatan disusutkan sebesar 1.500.000. Untuk debitnya beban penyusutan 1.500.000. Untuk kreditnya akumulasi penyusutan 1.500.000. Nah, yang keempat, gaji belum dibayar sebesar 475. Untuk debitnya beban gaji 475. Untuk kredit utang gaji 475. Nah, yang kelima, uang muka sudah direalisasi sebesar 1 juta. Debitnya itu pendapatan diterima di muka 1 juta. Untuk kreditnya pendapatan jasa sebesar 1 juta. Nah, jadi total debit dan kreditnya itu hasilnya sama sebesar Rp6.805.000. Sekian dari saya, semoga kalian memahami materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Ramdania dengan NIM 2430811030 dari kelompok 1 Program Studi Administrasi Bisnis kelas 1A. Di sini aku akan menjelaskan apa itu kertas kerja. Kertas kerja akuntansi adalah dokumen yang digunakan untuk merencanakan, menganalisis, mengevaluasi, dan berbagai aspek yang berkaitan dengan data akuntansi dalam laporan perusahaan. Kertas kerja ini berfungsi sebagai panduan bagi perusahaan dalam mengelola resiko keuangan, menentukan jenis transaksi, dan merumuskan kebijakan keuangan yang sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu juga, kertas kerja ini juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, baik bagi perusahaan maupun bagi investor yang ingin meningkatkan dan mengembangkan bisnis yang dijalankan. Dengan melihat laporan keuangan yang jelas pada kertas kerja tersebut, tentunya mengambil keputusan bisnis yang tepat akan jauh lebih mudah. Kertas kerja akuntansi juga merupakan alat penting dalam dunia bisnis yang membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola risiko terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Yang pertama yang aku jelaskan adalah neraca saldo atau saldo awal sebelum penyesuaian. Ini adalah daftar akun-akun perusahaan dan saldo masing-masing sebelum penyesuaian, terdiri dari dua sisi, yaitu debit dan kredit. Contohnya yaitu kas senilai 6.610.000 aset lancar, piutang usaha sebesar 21.900.000 uang yang belum ditagih dari pelanggan. Yang ketiga ada perlengkapan dengan sebesar 1.820.000 perlengkapan yang masih tersedia. Adapun peralatan sebesar 37.860 nilai peralatan yang dimiliki. Pendapatan jasa senilai 71.450 pendapatan selama bulan itu. Beban-beban seperti sewa, listrik, gaji, dan lain-lain dicatat di sisi debit. Terus modal utang, pendapatan, dan drive dicatat di sisi kredit. Yang kedua ada jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini dibuat karena ada transaksi yang belum dicatat, ada yang perlu diperbarui seperti perlengkapan yang sudah terpakai atau beban yang belum dibayar. Contoh penyesuaiannya yaitu seperti di belakang saya, piutang bertambah 2.310.000, jasa sudah diberikan tapi belum ditagih, perlengkapan yang sudah dipakai sebesar 1.520.000,
Penyusutan peralatan 1.500.000 peralatan jadi usang. Pendapatan diterima di muka sebesar 1 juta diakui sebagai pendapatan. Gaji belum dibayar sebesar 475.000. Penyesuaian harus seimbang, total debit, total kredit sebesar 6.805.000. Yang ketiga, ada neraca saldo setelah penyesuaian. Ini hasil dari neraca setelah saldo awal plus jurnal penyesuaian. Misalnya, seperti yang di belakang layar saya, yaitu perlengkapan awal sebesar Rp1.820.000 dipakai Rp1.520.000, sisanya Rp300.000. Piutang bertambah jadi Rp24.210.000. Beban gaji naik jadi Rp38.685. Pendapatan jasa naik jadi Rp74.760.000. Total yaitu debitnya Rp139.285.000 dan kreditnya Rp139.285.000 seimbang. Adapun yang keempat adalah laporan laba rugi. Bagian ini menampilkan semua pendapatan dan beban, menghitung laba bersih. Contohnya, pendapatan yang di belakang saya adalah pendapatan jasa sama dengan Rp74.760.000. Bebannya ialah beban sewa seharga Rp13.790.000, beban listrik sebesar Rp10.050.000, beban gaji sebesar Rp38.685.000, dan beban lain-lain sebesar Rp2.260.000, beban perlengkapan sebesar Rp1.520.000, beban penyusutan sebesar Rp1.500.000. Total semua beban ialah Rp67.805.000. Laba bersih pendapatan dikurangi beban sama dengan pendapatan Rp74.760.000 dan bebannya Rp67.805.000 sama dengan Rp6.955.000. Yang kelima ada neraca atau balance sheet. Bagian ini menyusun aset aktiva seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kewajibannya adalah utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Nah, modal akhirnya sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi prime. Nah, asetnya juga ada kas sebesar Rp6.610.000, piutang usahanya sebesar Rp24.210.000, perlengkapannya sebesar Rp300.000, peralatannya sebesar Rp37.860.000. Total aset sebesar Rp71.480.000. Nah, liabilitasnya juga ada utang usaha sebesar Rp3.050.000, utang gajinya sebesar Rp475 juta, pendapatan diterima di muka sebesar Rp3.800.000, total kewajibannya sebesar Rp7.325.000. Bulan akhirnya ringkas atau nilai rupiahnya, pendapatan jasa sebesar Rp74.760.000, total bebannya sebesar Rp67.805.000, laba bersih bulan September sebesar Rp6.955.000,
total asetnya sebesar Rp71.480.000, total kewajiban ditambah modal Rp7.480.000. Worksheetnya seimbang. Perkenalkan, nama saya Naurosah Dasyahidah dengan NIM 2430811004. Saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi yang disusun dari neraca lajur dengan angka dari lajur laba rugi, laporan perubahan modal yang memperhitungkan modal awal, laba atau rugi bersih, dan FRIP atau dividen, serta laporan neraca yang disusun dari angka-angka lajur neraca. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang laporan laba rugi perusahaan Mina Bahari untuk bulan September tahun 2011. Selama bulan September 2011, Mina Bahari memperoleh pendapatan dari jasa sebesar Rp74.760.000. Jumlah ini merupakan total pendapatan yang diterima perusahaan dalam 1 bulan. Tapi tentu saja, dalam menjalankan usahanya, Mina Bahari juga mengeluarkan berbagai beban atau biaya operasional. Yang pertama itu beban sewa sebesar Rp13.790.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp10.050.000, beban gaji karyawan sebesar Rp38.685.000, beban lain-lain sebesar Rp2.260.000, beban perlengkapan sebesar Rp1.520.000, dan beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000. Jika kita jumlahkan seluruh beban, totalnya mencapai Rp67.805.000. Setelah dikurangi dari total pendapatan, maka laba bersih yang diperoleh Mina Bahari pada bulan September 2011 adalah Rp6.955.000. Itulah ringkasan laba rugi Mina Bahari. Dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan memperoleh laba meskipun beban operasionalnya cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku dari kelompok 1, mata kuliah akuntansi 1, kelas 2A administrasi bisnis dengan nama Zafira Zainal dan dengan NIM 2430811002. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu neraca dan contoh soalnya. Ditunggu ya teman-teman. Nah teman-teman, tabel yang aku tunjukkan ini kepada teman-teman adalah perusahaan Mina Bahari per September tahun 2011. Dari tabel yang aku perlihatkan kepada teman-teman, neraca ini ada memakai tabel dengan 2 sisi. Yang pertama ini ada aset atau biasa disebut aktiva. Nah, aset atau aktiva ini menunjukkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada yang kedua, liabilitas atau ekuitas. Nah, liabilitas atau ekuitas ini kewajiban dan modal. Nah, liabilitas dan ekuitas ini menunjukkan sumber pembiayaan aset baik dari pihak luar ataupun utang maupun pemilik ataupun modal. Kita lihat ke aset. Aset lancar ini maksudnya yang mudah dicairkan atau kurang dari 1 tahun. Di sini tertera kas senilai 6.610.000. Terus juga ada piutang usaha senilai 24.210.000 yang belum dibayar oleh pelanggan. Lalu yang ketiga ada perlengkapan senilai 300.000, misalnya alat tulis ataupun bahan habis pakai. Nah, total aset lancarnya senilai 31.120.000. Lalu selanjutnya ada aset tetap. Nah, aset tetap ini digunakannya dalam waktu jangka panjang.
Di sini ada peralatan senilai 37.860.000, lalu ada akumulasi penyusutan peralatan senilai 1.500.000. ini itu dikurangkan dari peralatan sebagai pengurangan nilai akibat pemakaian. Nah, total aset tetapnya yaitu ada senilai 36.360.000. Total aset keseluruhannya sama dengan semuanya 31.120.000 ditambah 36.360.000, maka jumlah semuanya adalah 67.480.000. Seperti itu, teman-teman. Lalu di kolom sebelahnya lagi ada yang disebut dengan liabilitas atau kewajiban. Liabilitas di bawahnya ini berisi utang usaha senilai 3.050.000. Lalu ada utang gaji senilai 475.000. Nah, utang gaji ini yang belum dibayar gitu ya, teman-teman. Lalu ada pendapatan diterima di muka dengan harga senilai 3.800.000. Nah, yang sudah diterima tapi jasanya belum diberikan, seperti itu, teman-teman. Nah, total liabilitasnya yaitu senilai 7.325.000 rupiah. Lalu kita lanjut kepada ekuitas ataupun modal. Nah, di sini modal pemiliknya itu 60.155.000. Total ekuitasnya berarti sama 60.155.000. Nah, kita tambahkan total liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas tadi itu 7.325.000 ditambah modal senilai 60.155.000, maka sama dengan 67 juta, hasilnya 67.480.000. Nah, seperti itu, teman-teman, penjelasan tentang neraca. Nah, neraca ini seimbang ya, teman-teman, nggak ada kekurangan apapun gitu, dua-duanya balance. Perusahaan ini memiliki aset, maka perusahaan ini memiliki aset sebesar 67.480.000 yang sebagian besar dibiayai dari modal sendiri. Nah, modal sendirinya itu yang tadi seharga 60.155.000, bukan utang. Seperti itu, teman-teman. Nah, begitulah, teman-teman, penjelasan tentang neraca dan contoh soal yang aku jelaskan. Sekali lagi, mohon maaf bila aku ada kesalahan dalam menjelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.